Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Ritual Tarik Janin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa bayi yang sudah ada, bahkan aku sendiri bisa merasakannya ketika menyentuh perutnya, bisa menghilang dalam beberapa hari ini? Katanya dengan nada yang tidak percaya. Namun Pak Raji seperti tidak memperdulikan keraguan Mang Darman. Dia malah menyuruh Bu Sri untuk duduk di kursi yang ada di sana. Dengan tubuhnya yang lemas serta dibantu Mang Darman, dia akhirnya duduk. Seketika Pak Raji pun mendekat memegang perut Bu Sri secara perlahan. Bu Sri terlihat menggeliat. Tubuhnya seperti sedikit kesakitan ketika tangan Pak Raji itu menyentuh perutnya. Seketika, "Cicing, Neng, diam, Neng," kata Pak Raji ke Bu Sri dengan nada yang sedikit marah. Pak Raji hanya mengusap-ngusap perut Bu Sri pada waktu itu. Tatapannya terlihat serius. Bahkan beberapa kali dia menoleh ke setiap sudut kamar. Setiap kali dia mengusap perutnya pada saat itu, mulutnya tak henti-hentinya bergumam, seperti sedang membacakan sesuatu atas apa yang terjadi di rumah ini. Dan pada usapan ketiga, tangan Pak Raji langsung menekannya dengan sangat keras dan sampai menggerakkan giginya untuk menekan perut Bu Sri pada saat itu. Sontak, Bu Sri langsung berteriak kembali. Dia benar-benar tidak kuat atas rasa sakit yang dia rasakan di hari ini dengan perutnya. Wajahnya yang pucat dan bercampur dengan keringat serta air mata langsung terlihat sangat jelas. Perih, benar-benar perih atas apa yang Bu Sri rasakan sekarang. Tubuhnya benar-benar disiksa, sehingga dia terus-menerus merasakan rasa sakit yang ada di dalam perutnya pada saat itu. Tangan Pak Raji yang sedang menekannya kini bergerak secara perlahan ke arah kemaluannya. Matanya terus melotot ke segala arah di dalam rumah tersebut. Mulutnya terus bergumam. Bahkan salah satu tangannya yang lain seperti sedang melakukan gerakan-gerakan yang aneh, seperti menepuk-nepuk kursi tempat Bu Sri duduk atau memukul-mukul lantai yang ada di dekatnya. Secara perlahan, tangan itu bergerak ke arah kemaluannya dengan teriakan dari Bu Sri yang semakin menjadi-jadi. Bahkan Mang Darman yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memegang Bu Sri sambil menatap perut Bu Sri yang secara perlahan-lahan kempes. Perutnya yang awalnya gemuk akibat ada bayi di dalamnya, kini secara perlahan-lahan kempes seperti sebuah balon kosong yang ditekan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tak lama, tepat ketika tangan Pak Raji itu sampai ke arah kemaluannya, tiba-tiba, dak! Pak Raji itu menekan dengan sangat kuat sambil menghirup nafas panjang. Seketika, sebuah cairan berwarna bening muncul disertai dengan bercak-bercak darah yang keluar begitu saja dari kemaluannya. Cairan itu sangat berbau busuk, persis seperti bau yang seringkali tercium oleh Mang Darman ketika sedang berada di rumah ketika menemani istrinya. Bu Sri yang melihat hal tersebut langsung menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Hatinya benar-benar hancur. Dia tidak percaya bahwa hal ini terjadi kepada tubuhnya. Bayi yang dia rawat selama beberapa bulan lamanya kini menghilang, dan dia hanya melihat perutnya yang kempes seperti sedia kala. Yang terlihat hanyalah perut yang menggelambir seperti orang yang baru saja melahirkan pada saat itu. Mang Darman yang merupakan suaminya hanya bisa memeluknya dengan erat. Rasa sedihnya akan hilangnya bayi yang ada di dalam kandungannya membuat dirinya pun sedih, sehingga dia hanya bisa memeluk istrinya dan merasakan kesedihan yang sama dengannya. "Tolong, apa ada cara untuk mengembalikan bayinya ke istriku?" tanya Mang Darman kepada Pak Raji dengan perasaan yang sedih.
Paraji hanya terdiam. Dia seperti kebingungan mendengar permintaan dari Mang Darman. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil, namun itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dia seperti berpikir beberapa kali sambil melihat ke sekeliling rumah. Dan tak lama kemudian dia kembali berkata, "Mang, apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seseorang yang ingin mendapatkan keturunan, namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual tarik janin. Sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengejar Bu Sri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi di kandungannya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayi masih berada di alam lain dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya muncul dan lahir dari wanita yang sudah ditentukan ketika ritual ini berlangsung. Semuanya terdiam. Rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Paraji bicarakan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Paraji sambil menuju ke arah Bu Sri yang sudah menangis. Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu, sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Bu Sri. Namun tiba-tiba Paraji itu terdiam sejenak. Dia melihat Bu Sri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan Bapak yang masih terdiam di sana. Saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali, karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, katanya dengan sedikit menunduk. Paraji mencoba menghela nafas panjang. Tanpa menunggu jawaban dari Mang Darman, dia langsung berdiri dan menuju ke arah kamar Bu Sri. Sekarang coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Bapak yang masih berdiri di depan rumah langsung mengangguk. Begitu pula Mang Darman, seperti menemukan sebuah oasis di padang gurun yang merupakan sebuah solusi dari Paraji yang mungkin saja bisa mengembalikan bayinya. Akhirnya mereka berdua langsung mengeluarkan semua yang ada di dalam kamar dengan segera. Kasur, lemari, pakaian, dan peralatan lainnya yang ada di dalam kamar. Awalnya Mang Darman sedikit aneh dengan perintah yang Paraji keluarkan. Namun dia sadar ketika dia mengeluarkan barang-barang tersebut. Dia melihat banyak sekali belatung-belatung yang ada di bawah lemari, di bawah kasur, di dalam tumpukan baju, yang semuanya luput dari penglihatannya ketika sedang menemani Bu Sri selama beberapa hari ini. Belatung-belatung itu menggeliat dengan jumlahnya yang sangat banyak, disertai bau busuk yang menyengat yang membuat Bapak serta Mang Darman langsung menutup hidung. Sekarang kita bersihkan semuanya. Buat kamarmu sebersih mungkin sekarang. Bau busuk ini disebabkan oleh mereka, sehingga ketika kamu berada di dalam rumah, bau busuk ini menyerang semuanya seperti makanan, juga mengundang belatung-belatung ini untuk datang. Semuanya dibuat tidak nyaman, sehingga kalian tidak sadar bahwa secara perlahan dia akan mengambil bayi kalian untuk dipindahkan oleh mereka, kata Paraji yang melihat Bapak serta Mang Darman yang memindahkan semua barang-barang yang ada di dalam kamar keluar pada saat itu. Paraji benar-benar berusaha keras kali ini. Bukan hanya area kamar saja, ternyata area dapur, kamar mandi, semuanya harus dibersihkan dari bau busuk yang menyengat. Beberapa kali Paraji terdiam. Matanya terlihat melotot sambil membacakan mantra. Dia hanya bisa terus menggeleng-gelengkan kepalanya, karena dia merasa ini benar-benar berat untuk dilakukan sendirian. Semuanya sudah terlalu parah.
sehingga wajar saja Bu Sri bisa kehilangan bayinya dengan mudah. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk membereskan semuanya. Bapak, Mang Darman, Pak Raji, semuanya benar-benar kelelahan atas apa yang mereka lakukan. Namun semuanya belum selesai begitu saja. Sekarang kalian harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib, karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang di tubuh Bu Sri. Dan panggil juga anak-anak kamu untuk membantu prosesnya, karena kita perlu banyak orang, kata Pak Raji kepada bapak. Tak lama, Pak Raji mendekati Bu Sri yang masih menangis karena bayi yang dikandungannya hilang begitu saja. Aku hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk membuat bayinya kembali ke dalam kandungannya. Jadi, aku hanya berharap hal ini akan berhasil, katanya sambil mengusap-ngusap perut Bu Sri. Maghrib tiba. Matahari kembali menghilang dan tergantikan oleh sinar bulan yang kini menerangi malam. Sisa-sisa cahayanya yang memerah masih terlihat pada saat itu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena kegelapan kini mulai memakan sisa-sisa dari cahaya tersebut, sehingga kini langit malam hanya bertabur bintang yang redup di atas sana. Rumah Bu Sri kini nampak tertutup, seperti tidak ada kehidupan apabila kita melihatnya dari luar. Bahkan lampu 5 watt yang disimpan di luar rumah pun sengaja dimatikan pada saat itu. Namun di dalam sana, Bapak, Mang Darman, bahkan kedua kakakku berkumpul bersama Pak Raji dan Bu Sri untuk melakukan sebuah ritual penarikan bayi yang kini sudah menghilang. Mereka sengaja membuat rumah nampak kosong dari luar, karena hal ini sangatlah tabu untuk dilakukan. Bahkan ini bisa mengincar orang-orang yang secara tidak langsung mengetahui apa yang sedang terjadi kepada mereka semua, karena ini adalah sebuah ritual yang melibatkan nyawa seseorang. Ibu dan kakakku yang ketiga nampak tidak ada di dalam rumah. Pak Raji menyuruh mereka untuk menginap di rumah nenek yang letaknya tak jauh dari sana. Pak Raji berkata, dia takut mereka akan mengincar kandungan ibu ketika dirinya sedang mengembalikan bayi yang ada di dalam perut Bu Sri. Sehingga lebih baik ibu meninggalkan tempat itu bersama aku yang ada di dalam kandungannya. Tepat jam 8 malam, Pak Raji akhirnya memulai ritualnya. Kedua kakakku diberi tugas untuk memegang kedua tangan Bu Sri yang sedang terbaring pada saat itu. Sedangkan Bapak dan Mang Darman diberi tugas untuk memegang kedua kaki Bu Sri. Dia juga berkata bahwa ketika ritualnya berjalan, mereka semua tidak boleh melepaskan kedua tangan dan kaki Bu Sri, apapun alasannya. Apalagi melarikan diri dari tempat ini ketika melihat atau mendengar sesuatu yang di luar nalar. Semuanya mengangguk. Bahkan kedua kakakku yang mungkin saja itu adalah pengalaman pertama baginya pada saat itu. Bu, tahan ya. Apapun yang terjadi pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke dalam perut, katanya sambil mengusap perut Bu Sri. Sok, sekarang Bu Sri pejamkan matanya. Bagi kalian yang merasa tidak kuat akan apa yang akan terjadi di sini, kalian juga bisa memejamkan mata. Pak Raji pun akhirnya mulai melakukan ritual. Dia duduk di dekat perut Bu Sri sambil menggerakkan kedua tangannya searah dada. Mulutnya bergumam dengan kedua matanya yang sedikit terpejam pada saat itu. Hening. Semuanya mendadak hening, seperti tidak ada yang terjadi di sana. Yang terdengar hanyalah detik jam yang berdetak di dalam rumah. Hingga beberapa menit kemudian, kedua kakakku, Mang Darman, bahkan Bapak, tiba-tiba merasakan udara yang penuh dengan sesak di ruangan itu. Mereka semua kesulitan untuk bernafas, seperti ada banyak sekali orang yang berkumpul dan saling berdempetan satu sama lain di dalam sana. Tubuh mereka pun langsung merinding, apalagi dengan udara dingin yang tiba-tiba muncul dan terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulit, sehingga membuat mereka semua bergidik kedinginan, disertai dengan rasa sakit yang mereka rasakan di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu saja, semakin lama Pak Raji membacakan mantra, kondisi rumah pun benar-benar berubah. Lampu 5 watt yang menggantung di atas sana langsung mati dan menyala secara tiba-tiba.
Piring-piring juga benda-benda yang akan di dalam lemari kaca di dekat mereka kini semua bergetar dengan hebat. Bahkan tirai pembatas kamar pun tiba-tiba bergerak, seperti ada yang menariknya dengan sangat kuat pada saat itu. Bapak dan Mang Darman pun seketika ingin berlari untuk menahan tirai kamar yang akan jatuh di dekat mereka. Namun ketika dia ingin melepaskan kedua tangannya yang sedang memegang kaki Bu Sri, tiba-tiba, "Cicing, diam! Ulah kemana-mana, Cicing, di dia. Jangan kemana-mana, diam di sini. Tahan, pokoknya tahan. Ulah waka ayaneng. Jangan ada yang gerak." Pak Raji seperti mengetahui apa yang akan dilakukan Bapak dan Mang Darman, meskipun matanya terpejam pada saat itu. Dia terus-terusan bergumam sambil membacakan mantra dan doa-doa agar bayi yang menghilang bisa kembali ke dalam perut Bu Sri pada saat itu. Semakin lama gangguan yang terjadi semakin hebat. Bahkan kakakku yang kedua tiba-tiba terkejut tepat ketika ada sesuatu yang tiba-tiba memukul tembok yang ada di dekatnya. Dak! Suara itu benar-benar keras, seperti ada seseorang yang benar-benar marah dan memukul tembok itu dengan sekuat tenaga. Sontak dia langsung melepaskan kedua tangannya dari Bu Sri, dan seketika Pak Raji langsung menuju ke arah kakak dengan kedua matanya yang terpejam. Dalam keadaan yang panik, kakak kembali memegang tangan Bu Sri pada saat itu. Dia yang sudah diberitahu agar tidak melepaskan tangan Bu Sri hanya bisa menurut, meskipun dia benar-benar ketakutan pada saat itu. "Tahan, tahan, tahan semuanya!" Pak Raji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. "Tahan, sebentar lagi, tahan!" Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa, dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Bu Sri dengan sekuat tenaga. Pak Raji itu langsung mendekati Bu Sri. "Tahan ya, Neng, tolong tahan," katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba, "Ah!" Bu Sri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman bersama kedua kakakku berusaha untuk menahan dirinya. Tubuhnya terangkat secara perlahan setelah Pak Raji memegang perutnya. "Tahan, Neng, tahan!" Pak Raji langsung berteriak kembali. Dia menarik tangannya secara perlahan dan membuat dirinya kembali berteriak dengan keras. Namun semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Bu Sri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku yang ada pada waktu itu menceritakan cerita ini kepadaku. Dia dengan jelas melihat bagaimana tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Bu Sri. Pak Raji seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat, sehingga wajahnya pun penuh keringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat yang muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Bu Sri pada saat itu. Teriakan demi teriakan pun terdengar. Mang Darman selaku suaminya tidak tega melihat Bu Sri kesakitan seperti itu. Namun karena ini adalah cara satu-satunya yang harus dia lakukan, sehingga dia hanya bisa menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang Pak Raji lakukan cukup lama, sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu karena apa yang dia lakukan menghabiskan seluruh tenaganya. Napasnya langsung terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan, mereka tidak tahu hasilnya akan seperti apa karena tidak ada kepastian. "Tahan sedikit lagi, Neng. Tahan, Neng. Tahan sedikit lagi." Pak Raji terus memberikan motivasi kepada Bu Sri. Perutnya yang awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Rasa lega kini muncul secara perlahan dari diri Mang Darman.
karena anak yang hilang kini muncul kembali lagi. Meskipun stop. Tiba-tiba lampu di rumah Bu Sri pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara terkekeh-kekeh seorang nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan. Kedua kakakku, Mang Darman, Bapak, langsung mencari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya apa yang sedang Paraji lakukan membuat dirinya marah, sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Cicing didinya, diam di sana. Paraji tiba-tiba berteriak di tengah kegelapan kepada kita semua yang sedang memegang Bu Sri pada saat itu. Paraji langsung berdiri. Tong ayah anu kemana-mana. Lengenjeng suku Bu Sri, ulah sampai lepas. Jangan ada yang kemana-mana. Tangan dan kaki Bu Sri jangan sampai dilepas. Lalu tak lama kemudian dia langsung berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Kakak yang ketakutan tidak menceritakan apa yang terjadi di dapur karena dia terlalu takut untuk mencari tahu. Dia hanya terdiam dengan kedua tangannya yang menahan tangan Bu Sri yang memberontak karena kesakitan. Dia hanya mendengar suara gaduh di sana, suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah, suara benda terjatuh, dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi, Bu Sri masih berteriak-teriak. Dia merasakan rasa sakit yang mendalam akan kejadian itu. Beberapa menit pun berlalu. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Apalagi secara tiba-tiba dari arah dapur, Paraji kembali datang sambil membawa lilin yang Mang Darman simpan di sana sebagai penerangan. Dan kata-kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri, bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut. Semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang sangat menyedihkan. 2 bulan tepat setelah kejadian itu, Bu Sri yang biasanya datang ke rumah untuk mengobrol dengan ibu lebih memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Bapak bahkan Mang Darman yang merupakan suaminya tidak berhasil untuk membujuknya keluar rumah. Dia hanya duduk di ruangan tengah dengan pintu yang terbuka. Dia hanya melihat keluargaku dan 3 kakakku yang ada di rumah. Beberapa kali ibu sempat datang untuk mengajak Bu Sri mengobrol, namun dia seperti tidak merespon. Dia hanya duduk dengan tatapan yang kosong dan wajahnya yang sangat pucat. Dia hanya bergerak ketika makan, ketika tidur, dan ketika pergi ke kamar mandi. Apa yang dia lakukan di setiap harinya ketika Mang Darman pergi bersama bapaknya hanyalah membuka pintu rumah dan duduk melamun dari pagi hingga sore. Dan ketika maghrib tiba, Bu Sri langsung menutup pintu dengan perasaan yang sedih. Dia masih mengingat bagaimana kejadian tersebut terjadi. Kejadian yang melibatkan bapak, Mang Darman, kedua kakakku serta Paraji yang berakhir dengan mengenaskan. Bayi yang dikandungannya benar-benar menghilang, dan sudah 2 bulan lewat, nampak tidak kembali lagi ke dalam perutnya. Mang Darman berusaha untuk membuat istrinya kembali seperti sedia kala. Dia seringkali membawakan benda-benda yang disukainya, memasak makanan yang enak untuk istrinya. Bahkan
Dia beberapa kali meminta izin kepada bapak untuk menemaninya di rumah agar dia bisa bersama istrinya dalam waktu yang lama. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap Bu Sri. Jiwanya benar-benar berguncang, sehingga dia kini hidup tanpa arah dan tujuan. Karena dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa ketika bayinya menghilang. Mang Darman sampai membawa sepupu-sepupunya ke rumah untuk menemani Bu Sri. Hal itu semata-mata dilakukan agar Bu Sri kembali menjadi sosok yang dia kenal. Suatu hari, Pak Raji sempat memberitahukan siapa yang menyebabkan bayi yang dikandung Bu Sri menghilang. Meskipun tidak secara detail, dia memberitahunya. Namun dia memberitahukan bahwa pelakunya masih ada di sekitar kampung yang menjadi tempat tinggalnya. Pak Raji menambahkan bahwa bayi yang dikandung Bu Sri kini berada di alam lain. Dia hidup tanpa jasad karena jasadnya yang ada di dunia kita sudah menghilang, sehingga dirinya tidak bisa kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun ke dalam pelaku ritual itu. Ritual tarik janin itu adalah sebutannya, sesuatu yang menarik janin atau bayi seseorang yang nantinya dipindahkan kepada perut wanita yang ingin hamil. Biasanya mereka akan dibuat seolah-olah hamil. Perutnya menggelembung secara perlahan, namun tidak ada bayi di dalam sana. Mereka sengaja membuat hal itu agar tidak ada kecurigaan dari manusia lain. Dan ketika mereka mendapatkan bayinya dan menukarnya dengan salah satu nyawa keluarga atau kerabatnya, bayi yang diambil dari orang tersebut akan masuk ke dalam perutnya dan secara tidak langsung akan menjadi bayinya ketika dilahirkan. Memang mungkin hal itu tidak mungkin terjadi apabila kita melihatnya dalam sisi medis. Namun tidak dipungkiri, hal ini memang ada dan terjadi di beberapa tempat di sekitar kita. Tepat di bulan Agustus tahun 1990, tepatnya hari Kamis, jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi laki-laki yang mungil dengan nama, ya, yang merupakan namaku yang akan aku pakai hingga saat ini. Hari itu adalah hari yang membahagiakan, sekaligus hari yang menyedihkan ketika pertama kali aku lahir di dunia. Kabar kelahiranku yang mengembirakan itu akhirnya diketahui oleh Bu Sri, yang selama beberapa bulan ini sering merenung dan melamun di dalam rumahnya. Tepat jam 7 malam, 1 jam setelah kelahiranku, muncul seorang yang tak disangka-sangka, yaitu adalah Bu Sri, yang berlari dari rumah dengan wajahnya yang tersenyum seperti sedang menyambutku yang baru lahir pada saat itu. Dia langsung duduk dan tersenyum melihatku yang sudah tertidur di dekat ibuku yang masih terbaring di sana. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum kembali setelah 2 bulan ini. Dia termenung dan mengurung diri di dalam rumahnya. Meskipun wajahnya pucat dengan bajunya yang lusuh, namun dirinya muncul dan langsung duduk sambil melihatku dengan penuh senyuman. Bahkan dia meminta untuk menggendongku dengan perasaan yang senang. Ibuku hanya tersenyum melihat Bu Sri, kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang senang, dia menggendongku melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-ngusap kepalaku seperti anaknya sendiri. Kakakku bercerita bahwa dia masih ingat bagaimana wajah Bu Sri yang terlihat sangat senang karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idam-idamkan. Namun jauh di dalam hatinya, aku bisa membayangkan kalau sebenarnya hatinya menjerit karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dikandungnya. Bu Sri menggendongku dengan cukup lama, bahkan sampai jam 12 malam. Dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya Mang Darman yang melihat istrinya senang seperti itu berkata kepada ibu dan bapak. Kakakku kembali bercerita karena melihat istrinya yang awalnya termenung kini tersenyum kembali. Mang Darman mencoba memberanikan diri untuk meminta mengangkat aku menjadi anaknya dan mengasuhnya. Bahkan dia rela menjual dan menukar semuanya agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya, dan memohon agar aku menjadi anak mereka. Namun ibu dan bapak menolak.
Mereka hanya berkata Bu Sri boleh mengasuhnya, namun tidak bisa mengangkatnya menjadi anaknya. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang dilahirkan dari ibu, namun ibu tidak rela aku diasuh orang lain terlepas apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun, itu adalah darah dagingnya yang tidak bisa diserahkan kepada siapapun. 3 bulan berselang, aku yang sedang diasuh oleh Bu Sri dan ibu tiba-tiba terkejut karena ada seorang laki-laki parubaya yang muncul kepada mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara kepada Bu Sri sambil menangis. "Maaf Bu, maafin aku. Karena gara-gara keegoisanku dan ibuku sendiri, ibu kehilangan anak. Dan istriku kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya hingga saat ini," katanya sambil menunduk di depan Bu Sri. "Maafin aku benar-benar minta maaf karena ritual itu. Karena keinginan untuk mengambil anak ibu, sekarang istriku menjadi gila akan hal tersebut. Dan kehamilan yang seharusnya ada tidak terjadi hingga hari ini. Hanya satu-satunya cara agar istriku kembali normal, yaitu menerima permintaan maaf dari ibu, yang merupakan ibu asli dari anak yang aku ambil pada saat itu." Sampai sekarang ini, kisah nyata di atas memang rasanya sulit untuk bisa diterima. Namun cerita tentang ritual di atas itu sampai detik ini masih ada. Dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada. Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya, tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumah pun dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba, dan pergi kembali setelah pulang selama beberapa hari di rumah. Apa yang terjadi kepada Bu Sri mungkin pernah ada dan terjadi di luar sana. Dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat para calon ibu agar lebih waspada. Karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, juga kepada almarhum ibu yang kini sudah tiada. Semoga mereka bisa tenang di sana dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.